Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man da'a ila dhalalah kana alaihi minal ithmi mithlu athamin man tabi'ahu la yanqus dhalik min athamihim syai'a. Rawahul Muslim an Abi Hurairah. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti mengerjakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah, baik dalam keadaan sunyi maupun dalam keadaan ramai. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, wajib kita imani dan wajib kita yakini bahwa setelah kehidupan di dunia ini akan ada kehidupan akhirat. Wajib kita imani dan wajib kita yakini bahwa setelah kehidupan di dunia ini akan ada kehidupan akhirat. Manusia setelah kematiannya di dunia akan masuk ke dalam alam kubur yang akhirnya ujung-ujungnya akan masuk ke dalam alam akhirat. Wabil akhiratum yuqinun. Akhirat itu wajib kita imani dan wajib kita yakini, karena ini adalah merupakan pokok dari keimanan. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, oleh karena itu mari kita renungkan keimanan kita kepada adanya kehidupan setelah kematian kita di dunia. Ada satu kata yang berbuah dosa. Al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah, beliau menegaskan di bagian awal dari kitab itu, beliau menegaskan man a'ana ala ma'syatin walau bisyatri kalimatin kana syarikan lahu fiha. Man a'ana mana maksiatin, barang siapa yang mendukung, barang siapa yang memberikan pertolongan. Man a'ana ala maksiatin, barang siapa yang kemudian memfasilitasi terjadinya kemaksiatan, terjadinya kezaliman. Walau bisyatri kalimatin, kendatipun pertolongan itu, kendatipun dukungan itu, bisyatri kalimatin, cuma sepotong kata, cuma satu kata, kana syarikan lahu fiha, maka orang itu dihukumi sama seperti orang yang berbuat kemaksiatan itu. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, karena itu kita mesti tahu dan kita mesti mengerti bahwa setiap kata, setiap langkah, setiap perbuatan itu mempunyai efek dan dampak buat diri kita nanti kita di akhirat. Walau bisyatri kalimatin, kendatipun dukungan itu, kendatipun persetujuan itu, kendatipun itu hanya sekedar tulisan satu kata, kana syarikan lahu fiha, maka itu akan berdampak kita dihukumi di hadapan Allah sama seperti orang yang melakukan kemaksiatan itu, sama seperti orang yang melakukan kezaliman itu.
Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Karena itu maka kita perlu hati-hati dengan kalimat-kalimat kita. Kita perlu hati dengan ungkapan-ungkapan kita. Kita perlu hati dengan bermedsos kita. Kita perlu hati-hati dengan jari jemari kita. Siapa tahu yang kita dukung, siapa tahu yang kita share adalah merupakan bentuk daripada kemaksiatan. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Pertanyaannya adalah apa yang mendasari Imam Ghazali kemudian berani mengatakan bahwa man a'ana ala maksiatin walau bi syatri kalimatin kana syarikan lahu fiha. Barang siapa yang menunjukkan, barang siapa yang mendukung, barang siapa yang memfasilitasi, barang siapa yang kemudian menginisiasi sebuah kemaksiatan, sebuah kezaliman, sebuah kecurangan, kana syarikan lahu fiha, maka orang itu hukumnya sama seperti orang yang berbuat maksiat itu. Al-Ghazali menegaskan bahwa di dalam Al-Quran surat yang ke-99 ada ayat yang ke-7 yang ke-8 Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang berbuat kebajikan, berbuat kebaikan, berbuat amal soleh, kendati pun kebaikan itu hanya sebesar biji sawi, kendati pun kebaikan itu hanya seberat atom, maka orang itu akan melihat kebaikan yang diperbuatnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang berbuat kedzaliman, berbuat kejelekan, berbuat dosa, berbuat kemaksiatan, kendati pun dosa dan kemaksiatan itu seberat biji sawi, seberat atom, syarran yarah, dia akan mendapatkan balasan kejelekan itu. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Karena itu kita perlu memperhatikan apa yang kita perbuat ketika di dunia. Syekh Al-Imam Alwi Al-Haddad di dalam penjelasannya menegaskan bahwa waqad alimtu ulul qulubis salimah wal uqulil mustaqimah annahum yadzuna ma ya'malun. Sesungguhnya orang-orang yang memiliki hati bersih dan juga memiliki pemikiran yang lurus, memiliki akal yang sehat, maka dia akan tahu annahum yadzuna ma ya'malun, dia akan tahu persis sesungguhnya apa yang mereka perbuat. Wa yahsuduna ma yazra'un, dan mereka mengerti, memahami bahwa perbuatan itu akan berbalik kepada dirinya. Kama yudayyinuna yudanun, dan dia akan memperoleh apa yang seperti mereka korbankan. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu pada bagian khutbah ini mari kita renungkan sebuah kata mutiara, kalimat yang mengandung banyak makna dari Syekh Muhammad Sya'rawi. Beliau menegaskan, in lam tastaq qaulal haq fala tusaffaq lil batil. In lam tastaq qaulal haq, jika kalian tidak bisa mengemukakan yang benar itu benar, fala tusaffaq lil batil, janganlah kalian mendukung kebatilan. Fala tusaffaq lil batil, janganlah kalian kemudian bertepuk tangan untuk kebatilan. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kita tidak berani mengatakan yang benar itu benar, kita tidak berani mengatakan yang salah itu salah, maka jangan sekali-kali kemudian kita mendukung kebatilan. In lam tattaq qaulal haq fala tusaffaq lil batil. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Karena itu pada bagian penutup dari akhir khutbah ini ingin saya sampaikan peringatan dari menantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau menegaskan, khina sakata ahlul haq anil batil tawahhama ahlul batil annahum alal haq. Khina sakata ahlul haq anil batil, ketika para pengusung kebenaran itu diam saja, ketika orang-orang yang mengerti bahwa kebenaran itu benar kemudian diam saja terhadap
hal-hal yang batil, terhadap merajalelanya kebatilan, maka bahayanya adalah tawahhama ahlul batil annahum alal haq. Mereka orang-orang yang berbuat kebatilan itu karena tidak ditegur, karena tidak diingatkan, annahum alal haq, mereka menyangka bahwa dirinya itu berada di jalan yang benar. Sekali lagi kami ingatkan, hina sakata ahlul haq alal batil, ketika tatkala para pengusung kebenaran itu diam saja terhadap merajalelanya kebatilan, maka bahayanya adalah tawahhama ahlul batil annahum alal haq. Mereka para pengusung kebatilan, mereka para pengusung kecurangan, mereka para pengusung kezaliman itu annahum alal haq, mereka itu akan merasa bahwa dirinya berada di jalan yang benar, karena ternyata perbuatannya tidak ada yang mengingatkan, karena ternyata perbuatannya tidak ada yang memberikan penyuluhan, karena ternyata perbuatannya itu adalah tidak ada yang menegur. Karena itu mereka ahlul batil itu menyangka bahwa dirinya mereka itu berada di jalan yang benar. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Karena itu pada bagian penutup ini kami ingin sampaikan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man da'a ila dhalalah kana alaihi minal itsmi mithlu athamin man tabi'ahu la yanqus dzalik min athamihim syai'a. Barang siapa yang menunjukkan, menolong, membantu ila dhalalah kepada kesesatan, ila dhalalah kepada kemaksiatan, ila dhalalah kepada kecurangan, kana alaihi, maka bagi orang yang menunjukkan itu, membantu itu, minal itsmi mithlu athami man tabi'ahu, akan mendapatkan dosa sama dengan orang yang ditunjukkannya itu, la yanqus dalik, tidak berkurang sedikit pun, min athamihim syai'a, dari dosa-dosa itu. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Karena itu mari kita renungkan bahwa satu kata, satu kalimat, satu perbuatan bisa juga menjadikan kalimat itu, perbuatan itu adalah dosa jariah. Dosa jariah itu adalah dosa manakala yang mengusung dosa itu, yang memberitahu tentang dosa itu, yang memberikan usulan tentang dosa itu, yang memberikan inisiasi terhadap perbuatan dosa itu, kendati pun orangnya sudah meninggal dunia, ketika downline-nya itu, pengikut-pengikutnya itu kemudian tetap terus melakukan dosa, maka kendati pun si yang bersangkutan itu sudah berada di alam kubur, mereka akan mendapatkan kiriman dosa terus menerus. Seperti umpamanya di sebuah daerah yang tidak ada judi, mereka kemudian membuat perkumpulan judi dan mereka yang mengajari orang judi, lalu kemudian berjudi, lalu kemudian si pelopor judi itu meninggal, lalu kemudian perjuangan itu masih terus berlangsung di kampung mereka, kendati pun si pelopor itu sudah meninggal, dia akan tetap terus mendapat dosa jariah dan terkirim terus sampai akhir hayat para mereka yang didik. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita sehingga kita semua bisa mengamalkan sebuah perbuatan yang baik sehingga kita mendapatkan kiriman pahala kendati pun kita sudah wafat. Amin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.